Jadi di dalam topik ini nanti kita bahas ruang lingkup ataupun definisi dari kapital tersebut, kemudian juga menyangkut rate of return ataupun tingkat pengembalian. Nah, kemudian juga membahas terkait dengan demand for future good ya. Jadi nanti dalam materi ini memang utilitas itu diasumsikan fungsi dari konsumsi barang saat ini dan konsumsi barang yang akan datang ya, seperti itu. Nah, kemudian topik berikutnya menyangkut keseimbangan harga untuk future good. Bagian berikutnya lagi rate of return, real interest rate, dan nominal interest rate. Kemudian teori investasi dan nilai saat ini yang diskonto ya, present discounted value atau nilai diskonto saat ini. Oke, ke slide berikutnya ya. Nah, jadi ini definisi dari kapital ya. Jadi kapital stok ya, atau stok kapital di dalam suatu perekonomian itu sebetulnya adalah merupakan jumlah total ya, jumlah total dari mesin, dari bangunan, dan dari berbagai sumber daya lain yang bisa diproduksi yang keberadaannya pada satu titik waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi intinya sebetulnya kalau kita bicara kapital itu menyangkut sumber daya yang memiliki sifat produktif gitu ya. Ya, dengan mesin kita bisa menghasilkan barang dan jasa ya, dengan gedung juga begitu dan seterusnya. Jadi intinya dalam kapital itu adalah sesuatu yang bersifat produktif ya. Nah, kemudian kapital ini juga sebetulnya merepresentasikan bagian dari output perekonomian dari fase sebelumnya yang tidak dikonsumsi ya, tetapi output perekonomian tersebut memang disediakan untuk memproduksi output pada periode yang akan datang ya. Kapital itu sebetulnya adalah bagian dari output ekonomi juga yang tidak dikonsumsi langsung ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ketika kita bicara kapital, jadi kapital ini biasanya memiliki dimensi waktu yang cukup panjang gitu ya, sehingga nanti makanya menjadi penting memahami konsep terkait dengan time value of money ya, nilai waktu terhadap uang. Ya, Anda punya uang 10 juta hari ini gitu ya. Tentu nilainya berbeda dengan 10 juta 10 tahun yang lalu, nilainya juga berbeda dengan 10 juta pada periode yang akan datang dan seterusnya. Nah, ini nanti peranan waktu terhadap uang ini menjadi salah satu aspek yang menjadi bagian dari materi hari ini ya. Nah, oke, kita lihat dulu ini terkait dengan rate of return ataupun tingkat pengembalian. Nah, seperti yang ditunjukkan di slide ya. Jadi misalkan sepanjang periode waktu tertentu tingkat konsumsi Anda sebesar C0 gitu ya pada periode T1 misalnya. C0 gitu kan. Nah, Anda bisa mengurangi tingkat konsumsi pada periode T1 tersebut sebesar S misalnya. Untuk apa mengurangi konsumsi sebesar S ini? Harapannya adalah akan menambah konsumsi Anda pada periode T2 sebesar X ya. Jadi artinya begini, ketika Anda ingin ketika Anda sekarang berhemat ya, maka Anda bisa mengkonsumsi lebih banyak pada periode yang akan datang gitu ya, seperti itu. Cuma ini sifatnya hanya satu periode. Ya, hari ini Anda misalnya jatah makannya mestinya 50.000, Anda hemat hanya 30.000 yang Anda konsumsikan gitu kan.
sehingga Anda punya saving sebesar 20.000. Nah, saving 20.000 ini Anda gunakan untuk menambah konsumsi pada satu periode berikutnya, ya, seperti itu. Nah, ini nanti yang dikenal dengan single period rate of return. Jadi tingkat pengembalian yang diperoleh pada satu periode, ya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menghitung sebetulnya rate of return untuk single period seperti ini, ya. Nah, rumusnya itu seperti yang ada di slide bahwa R, ya, ini sudah PPT-nya nggak bisa lebih besar ya, ditampilkannya ya, udah gitu ya. Nah, mata saya udah agak ini nih. Kemudian ininya gimana nih supaya tadi aja seperti tadi diperbesar. Nah, oke. Nah, ini lebih jelas ya. Nah, jadi kita bisa menghitung tuh tingkat pengembalian dengan model single period seperti ini. Jadi R1 itu sama dengan apa? Selisih dari tambahan konsumsi sebesar X dikurangi dengan pengurangan konsumsi sebesar S, ya, dibagi dengan S gitu. Atau R1 itu berarti bisa kita tuliskan sama dengan X per S min 1. Nah, ini konsep dari rate of return dalam yang sifatnya single period, ya. Berhemat sehari bisa menambah konsumsi di hari berikutnya. Ya, ini sifatnya hanya single period. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini sama konsepnya, masih rate of return, tapi ini sifatnya adalah kita berhemat sekali, tapi kemudian bisa menambah ataupun bisa mengkonsumsi pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk periode-periode yang selanjutnya, ya. Nah, ini yang disebut perpetual rate of return. Nah, itu dinotasikan di situ dengan R tahingga gitu ya. Nah, jadi kalau perpetual rate of return ini sifatnya adalah permanen, ya. Jadi perubahannya itu permanen. Jadi di sini dikatakan sebagai permanent increment to future consumption, ya. Nah, jadi pada konsep rate of return seperti ini, ya, misalnya Anda Anda investasi gitu kan, ya, senilai tertentu. Nah, investasi tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang Anda peroleh terus pada periode-periode selanjutnya, sehingga konsumsi Anda juga akan terus meningkat di periode-periode selanjutnya. Nah, jadi untuk kasus perpetual rate of return ini kita bisa tuliskan, ya, rumusnya ya seperti di slide itu, bahwa R itu sama dengan Y dibagi dengan S gitu ya. Nah, itulah tingkat pengembaliannya, ya. Nah, ini rate of return dalam konteks yang tadi kita sebut sebagai perpetual rate of return. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Jadi baru sederhana nih kita bahas tadi yang konsepnya sifatnya single period, kemudian yang kedua ini yang sifatnya terus-menerus perubahannya, ya. Jadi berhemat sekali, kemudian bisa menambah konsumsi pada periode-periode selanjutnya. Oke, lanjut aja dulu. Nah, kemudian bagian berikutnya ini kita membahas terkait dengan rate of return dan price of future good, ya. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa ada dua periode, ya, hanya ada dua periode. Jadi ada periode saat ini dan ada periode yang akan datang. Ya, periode saat ini atau konsumsi saat ini dinotasikan dengan C0, dan konsumsi periode yang akan datang ini dinotasikan dengan C1, ya.
Nah, jadi tingkat pengembalian di antara kedua periode itu ya, atau R-nya, jadi R-nya ini dirumuskan sebagai delta C1 ya dikurangi dengan delta C0 dibagi dengan delta C0. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi tingkat pengembaliannya itu ditunjukkan dengan rasio antara perubahan ya konsumsi pada periode 1 ya dikurangi dengan perubahan konsumsi pada periode 0 dibagi dengan perubahan konsumsi pada periode 0. Ya, jadi tingkat pengembalian itu ya konsep dasarnya seperti itu. Jadi besarnya perubahannya dibagi dengan nilai awalnya ya. Nah, atau bisa dituliskan berarti R sama dengan delta C1 per delta C0 min 1. Nah, persamaan ini kalau kita tulis ulang, kita susun ulang, maka bisa kita tuliskan menjadi delta C0 per delta C1 sama dengan 1 per 1 plus R. Gitu. Nah, Anda ini kan program studi ESL ya. Nah, di ESL mungkin diajarkan terkait dengan project misalnya. Nah, kalau kita melakukan evaluasi project yang periode waktunya panjang, ya, maka untuk hitung nilai-nilai yang akan datang, ya, menjadi nilai sekarang, nah itu nanti dilakukan diskonto. Nah, diskontonya itu adalah ini 1 per 1 plus R pangkat T, gitu ya. 1 per 1 plus R pangkat T, ya. Jadi ini sebetulnya nanti dia sebagai diskonto gitu. Nah, tapi dalam konteks ini delta per delta C1 ini bisa diinterpretasikan sebagai relative price of future good atau P1 ya. Jadi delta C0 per delta C1 ini bisa diinterpretasikan sebagai harga relatif dari barang-barang periode yang akan datang atau periode P1 ya dalam hal ini. Nah, jadi harga relatif barang yang akan datang ini sebetulnya adalah menunjukkan jumlah kuantitas barang saat ini yang harus dikurangi ya. Jadi jumlah konsumsi barang saat ini yang harus dikurangi untuk kita menambah konsumsi barang periode yang akan datang sebesar 1 unit. Nah, jadi dalam hal ini delta C0 per delta C1 itu diinterpretasikan sama dengan P1 ya. Nah, jadi dengan demikian P1 itu sama dengan 1 per 1 plus R ya. Dimana R-nya tadi Anda harus selalu ingat R-nya ini adalah return, rate of return di antara dua periode. Ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya, kuliahnya nggak usah lama-lama nih, online, kasihan kuota Anda nanti habis lagi ya. Kuliahnya sejam aja, nanti selanjutnya Anda seperti biasa latihan soal dan seterusnya ya. Oke, slide berikutnya, ini ya. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bahwa relative price dari future good itu ya atau P1 itu sama dengan delta C0 per delta C1 dan sama dengan 1 per 1 plus R. Nah, kemudian di sini kita selanjutnya membahas terkait dengan permintaan untuk future good. Nah, tadi yang seperti di awal saya singgung bahwa dalam materi ini, jadi utilitas individu itu diasumsikan ditentukan oleh konsumsinya saat ini dan konsumsinya pada future, ya. Ya, sehingga di sini dituliskan bahwa U itu atau utilitas itu fungsi dari C0 dan C1 ya. C0 itu konsumsi saat ini, barang saat ini, dan C1 itu konsumsi future.
Seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa tentunya di dalam memaksimumkan utilitas, individu itu dihadapkan kepada constraint ataupun kendala. Nah, dalam hal ini kendalanya adalah menyangkut kekayaan yang dimiliki. Nah, ya, dengan fungsi budget constraint-nya atau kekayaannya itu W sama dengan C0 plus P1 C1. Nah, jadi total kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu itu harus dialokasikan untuk dua komoditi, yaitu komoditi C0 saat ini dan komoditi ataupun barang future atau C1. Nah, dengan persamaannya seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini nih. Coba Anda amati itu. Di gambarnya itu ada yang salah nggak menurut Anda tuh? Ini saya bisa sambil lihat nama-nama Anda nih. Fania Virgani, mana coba Fania tuh? Kebetulan yang tampil di depan mata saya namanya Fania. Sama dengan nama anak saya nih. Fania, coba munculkan wajahmu, Fania. Fania Virgani. Iya, Pak. Nah, coba kamu perhatikan tuh di slide itu. Pak? Perhatikan gambar di slide itu. Perlu, Pak. Menurut kamu ada yang salah nggak? Iya. Apa yang iya? Ada yang salah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Coba perhatikan dulu. Jadi kalau kita punya budget constraint W sama dengan C0 plus P1 C1, ya, maka kalau semua kekayaan itu digunakan untuk konsumsi C0, maka sebesar berapa? Ngerti nggak Pania yang saya tanya? C0 bintang. Hah? Kan kita punya persamaan budget lain itu bahwa coba diulangi, Pak. C0 plus P1 C1 gitu kan. W-nya adalah kekayaan. Gimana, Pak, tadi? C0-nya adalah konsumsi barang saat ini, C1-nya konsumsi barang yang akan datang kan gitu. Nah, kalau semua kekayaan itu digunakan untuk mengkonsumsi C0, ya, maka berapa banyak konsumsi C0 itu? Sebesar W atau sebesar W per P1 gitu deh pertanyaannya. W min C0. Bukan, Pak. W min C0. Kalau semua kekayaannya digunakan untuk konsumsi W per P1. Coba di ini W per P1. Paham kamu yang saya tanya? W per P1. Jangan dipindah-pindah dulu. Nah, ini nih. Bukan ini, sebelumnya. Oke, iya. Slide berikutnya. Gambar tadi. Nah, coba apa yang salah nih di gambar ini? Tuh Anda perhatikan sumbu vertikal, sumbu horizontalnya udah benar belum? Jadi kalau semua kekayaan itu digunakan untuk konsumsi C0, maka konsumsi C0 adalah sebesar W itu sendiri. Ya. Jadi sumbu horizontalnya itu mestinya C0 itu. Ya, di sini gambarnya terbalik itu. Ya. Nanti Anda perbaiki saja di PPT Anda tuh. Oh, iya. Jadi sumbu horizontalnya harusnya C0, sumbu vertikalnya harusnya C1. Ya, jadi ketika semuanya digunakan untuk konsumsi C0, maka sejumlah W kan gitu konsumsinya. Dan kalau semuanya digunakan untuk konsumsi C1, maka sejumlah W per P1 gitu ya, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya
gambar ini ataupun slide ini menjelaskan terkait maksimisasi utility dengan pilihan dua barang, yaitu konsumsi C0, ya, konsumsi saat ini, barang saat ini, dan konsumsi C1, barang pada future good. Nah, sama seperti materi-materi sebelumnya, individu tentu akan memilih kombinasi konsumsi yang memaksimumkan keuntungan. Di mana itu? Yaitu ketika kurva indifferent bersinggungan dengan garis anggaran. Nah, kalau dalam slide ini, maka maksimisasi utilitas dicapai ketika konsumsinya sebesar C0 bintang dan C1 bintang. Ya, seperti itu. Nah, ini juga berarti apa? Bahwa ketika individu mengkonsumsi sebesar C0 bintang pada periode saat ini, ya, pada present period, maka itu artinya individu tersebut menghemat ataupun saving, ya, menabung dari kekayaannya, ya, yaitu sebesar apa? W min C0 bintang, yang itu nanti digunakan untuk konsumsi periode yang akan datang, ya, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya dengan demikian kita juga bisa memperoleh pemahaman bahwa berarti P1 C1 bintang itu sesungguhnya sama dengan W min C0 bintang, ya, atau bisa juga kita tuliskan menjadi C1 bintang sama dengan W min C0 bintang per P1, ya. Nah, di mana tadi P1, ya, P1 itu apa? P1 itu tidak lain adalah relative price of future good. Yang tidak lain tadi P1 itu sama dengan 1 per 1 plus R, gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa C1 bintang itu sama dengan W min C0 bintang dikali 1 plus R. Ya, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian bagian ini kita membahas bagaimana efek dari perubahan real, perubahan tingkat pengembalian R, ya, dalam hal ini R, ya, bagaimana pengaruh adanya perubahan dalam rate of return ataupun tingkat pengembalian. Nah, tadi kita sudah melihat ada hubungan bahwa apa? Bahwa P1 itu sama dengan 1 per 1 plus R. Jadi artinya apa? Hubungan antara P1 dengan R itu berlawanan. Jadi jika R-nya meningkat, ya, maka P1-nya akan turun, gitu. Jadi artinya apa? Kalau P1-nya itu turun, berarti harga relatif dari future good itu menjadi lebih murah. Nah, kalau harga relatif dari future good itu menjadi lebih murah, maka baik efek substitusi maupun efek income itu akan mendorong individu untuk mengkonsumsi C1 lebih banyak, ya, ataupun permintaan terhadap future good itu menjadi lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu tuh, ya, yang perlu Anda pahami. Jadi kalau R-nya naik berarti P1-nya akan turun. Relative price dari future good menjadi lebih murah, maka permintaan terhadap C1 akan meningkat, ya. Anda ingat-ingat lagi terkait dengan efek substitusi maupun efek income. Nah, jadi dengan demikian mengimplikasikan bahwa kurva permintaan untuk C1 itu bentuknya adalah negatif ataupun downward sloping, gitu, ya, seperti itu. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan dengan konsumsi ataupun permintaan terhadap barang C0 ketika harga P1-nya berubah ataupun dalam hal ini harga P1-nya turun atau R-nya meningkat. Nah, ternyata
untuk tanda dari perubahan permintaan C0 akibat perubahan dari P1 itu sifatnya ambigu. Kenapa ambigu? Ya karena efek substitusi dan efek income-nya bergerak dalam arah yang berlawanan. Efek substitusinya, ya, penurunan harga P1 itu akan membuat permintaan C1 naik, permintaan C0 turun, kan gitu ya. Jadi efek substitusi mendorong C0 turun. Tetapi efek income-nya, ya, turunnya P1 itu memberikan efek income peningkatan terhadap C0. Nah, jadi dalam hal ini permintaan untuk C0 makanya dikatakan sifatnya ambigu. Karena efek substitusinya mengurangi permintaan C0, tapi efek income-nya mendorong peningkatan permintaan C0. Ya, sehingga hasilnya nanti akan ditentukan oleh apakah efek substitusi atau efek income yang lebih dominan, ya, mempengaruhi perubahan C0 tersebut. Nah, jadi di sini dikatakan dengan demikian maka kita tidak dapat membuat suatu prediksi yang akurat tentang bagaimana suatu perubahan dalam tingkat pengembalian atau rate of return mempengaruhi current consumption, ya, karena tadi sifatnya ambigu. Nah, kemudian bagian berikutnya juga dijelaskan di sini, suatu peningkatan dalam relative price of future good, ya, jadi peningkatan dalam P1, nah itu akan mempengaruhi perusahaan untuk memproduksi barang C1 tersebut lebih banyak gitu. Karena ketika harga relatifnya menjadi lebih tinggi, maka yield-nya ataupun keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang tersebut juga akan lebih besar. Nah, jadi dari sini maka kita juga bisa memahami bahwa kurva supply dari future good itu akan bersifat upward sloping, ya, seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana keseimbangan harga dari future good itu sendiri? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa demand dari future good itu slope-nya negatif, supply dari future good itu slope-nya, kurva supply dari future good itu slope-nya positif, ya. Nah, jadi seperti biasa, maka keseimbangan itu akan diperoleh ketika demand sama dengan supply, ya. Nah, Anda cermati gambar di sini. Jadi sumbu horizontalnya itu adalah C1, sumbu vertikalnya itu adalah P1 gitu ya. Dan equilibriumnya dicapai pada titik perpotongan demand dan supply, yaitu pada P1 bintang dan C1 bintang, ya. Nah, jadi jadi equilibrium itu terjadi pada P1 bintang dan C1 bintang, ya. Kemudian hal ini mensyaratkan jumlah current good, ya. Jadi untuk mencapai equilibrium tersebut maka disarankan bahwa jumlah current good yang diproduksi, ya, itu harus apa ya? Jadi di sini sebetulnya intinya ingin menjelaskan bahwa kalau keseimbangan future good-nya adalah C1 bintang, P1 bintang, maka produksi C0 bintangnya itu akan tertentu sehingga ada akumulasi kapital yang terbentuk sehingga produksi future good-nya itu akan sebesar C1 bintang, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga tetap pada ekspektasi bahwa P1 itu nilainya kurang dari 1 gitu ya. Nah, kenapa P1 kurang dari 1? Tadi kita tahu bahwa P1 itu kan sama dengan 1/1 plus R. Nah, jadi dengan demikian harga keseimbangan dari future good ini bisa juga kita tuliskan di sini. Jadi P1 bintang itu sama dengan 1/1 plus R, ya. Nah, karena
P1 bintang itu diasumsikan kurang dari 0, maka itu berarti bahwa rate of return-nya atau R, nilai R dalam hal ini itu akan positif mestinya nilainya. Ya, jadi tingkat pengembaliannya nilainya positif. Ya, sehingga nanti P1 bintangnya itu nilainya akan positif tapi kurang dari 1, itu ya, seperti itu. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa antara P1 bintang dan R itu sebetulnya sesuatu yang sama, sesuatu yang ekivalen untuk mengukur term yang berkaitan dengan goods, ya, yang harus dirubah untuk future good, ya, seperti itu. Jadi antara P1 bintang dan R ya seperti keping mata uang lah. Keping mata uang itu kan ada dua sisi, ada sisi gambar, ada sisi angka, tapi kedua-duanya sebetulnya menunjukkan nilai yang sama gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini bagian ini kita bahas terkait dengan rate of return, real interest rate, dan nominal interest rate. Ya, jadi dalam konsep interest ataupun suku bunga, mungkin Anda juga pernah tahu ada konsep nominal, ada konsep real, ya. Ya. Kalau Anda nabung di bank, ya, atau kalau Anda mengajukan pinjaman di bank, nah, bank itu akan mengenakan satu tingkat suku bunga tertentu. Nah, suku bunga yang dikenakan bank kepada para nasabahnya itu nominal atau real tuh? Siapa yang mau jawab? Titin. Ada nggak Titin? Ada, Pak. Ada. Apa jawabannya? Nominal atau real? Seingat saya real. Real. Nanti kita lihat ya, ingatanmu benar apa salah kamu ya. Karena puasa, salah ingat jangan-jangan. Ya. Ya, Pak. Jadi sebetulnya kalau kita pinjam dan seterusnya itu sudah yang digunakan adalah suku bunga nominal. Nah, apa bedanya nominal dengan real? Nah, ini Anda bisa lihat di sini tuh, ya. Jadi the nominal interest rate itu, ya, di sini dinotasikan dengan 1 plus R besar, itu sama dengan 1 plus R kecil dikali dengan 1 plus expected inflation rate. Nah, nanti ujungnya itu, ya, kalau Anda ikuti nih slide ini, ya, expansion dari persamaan ini nanti kalau dibuat menjadi 1 plus R besar sama dengan 1 plus R kecil ditambah PE dot plus R dikali PE dot. PE itu apa? PE itu sebetulnya menunjukkan expected price ataupun ya ekspektasi inflasi yang diharap, tingkat inflasi, ekspektasi terhadap inflasi gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan di sini kalau RPE bintang ini nilainya relatif kecil, ya, mungkin bahkan mendekati 0, jadi kita bisa tuliskan bahwa R besar itu sama dengan R kecil plus PE bintang. Nah, jadi R besar itu tadi adalah suku bunga nominal. Jadi suku bunga nominal itu sebetulnya sama dengan suku bunga real ditambah dengan ekspektasi terhadap inflasi gitu ya. Jadi kalau bank memberikan pinjaman ke Anda, maka Anda akan membayar pinjaman itu dengan ditambah suku bunga nominal. Karena dalam suku bunga nominal itu sudah juga memperhitungkan adanya inflasi ya. Di samping sudah menghitung suku bunga realnya ya, seperti itu. Jelas ya? Jelas Titin? Iya, jelas, Pak. Jadi ingatanmu salah berarti ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, bagian berikutnya ini kita membahas tentang ownership of mesin ya. Jadi kepemilikan terhadap mesin. Jadi sebetulnya bagi perusahaan itu pilihannya ada dua ya. Ketika dia membutuhkan kapital berupa mesin, maka pilihannya itu dua.
apakah dia membeli mesin baru gitu kan, yang dia bisa gunakan sepanjang periode waktu tertentu, ataukah dia cukup menyewa saja ya sesuai dengan kebutuhannya sepanjang periode tertentu. Nah, jadi pilihannya bisa begitu ya. Tentu keputusannya yang mana? Nah, ini nanti didasarkan kepada perhitungan yang sifatnya ekonomis. Ya, apakah lebih ekonomis, lebih efisien membeli baru, ataukah lebih ekonomis, lebih efisien dengan menyewa saja, ya seperti itu. Kalau Anda, ya analoginya gini lah, kalau Anda jarang ke kampus gitu kan, ya maka lebih efisien bagi Anda cukup naik ojek online saja gitu. Ya, atau juga sekali-kali naik motornya misalnya. Tapi kalau motor itu menjadi satu alat yang sangat penting dan intensif sekali Anda gunakan, maka menjadi efisien kalau Anda memiliki motor gitu. Ya, seperti itulah kira-kira analogi sederhananya. Oke, nah jadi kita lihat di sini ya. Jadi asumsinya tetap sama bahwa perusahaan tentu menginginkan maksimisasi profit gitu ya. Dalam kasus ini diasumsikan perusahaan menghadapi rental market ya. Jadi pasar yang kompetitif terkait dengan kapital ini ya. Sehingga tentu karena pasarnya kompetitif, maka seberapa banyak kapital yang akan digunakan oleh suatu perusahaan ya, itu akan ditentukan sampai titik di mana marginal revenue product dari kapital sama dengan V. Nah, ini kembali yang ke materi yang sebelumnya tuh. Ya, jadi perusahaan itu akan menggunakan kapital sampai titik di mana marginal revenue product dari penggunaan kapital tersebut sama dengan V. V itu apa? V itu tidak lain adalah nilai sewa, ya. Nah, di dalam pasar yang sifatnya kompetitif, jadi nilai V tersebut sebetulnya itu merefleksikan dua, yaitu biaya penyusutan dan yang kedua adalah opportunity cost dari apa? Dari pilihan investasi tersebut gitu ya. Ya, opportunity cost. Nah, sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa MRPK ya MRP dari kapital sama dengan V. Nah, di mana tadi P-nya itu merepresentasikan dua ya. Jadi kalau Anda punya kapital disewakan, maka nilai sewanya ataupun harga sewanya itu Anda memperhitungkan dua biaya yang ada di dalamnya, yaitu nilai penyusutan yang terjadi dari kapital tersebut dan ya opportunity cost dari investasi yang Anda tanamkan di kapital tersebut. Nah, jadi kita bisa tuliskan MRPK sama dengan V sama dengan P dikali R plus D. Ya, P-nya adalah harga dari kapitalnya, R-nya adalah rate of return, ya, tingkat pengembaliannya, dan D-nya adalah depresiasi atau penyusutan. Ya. Nah, kemudian dijelaskan nih di sini bahwa P dikali R plus D ini menunjukkan total biaya dari mesin ya total biaya yang harus dibayar lah oleh si pemilik mesin tersebut untuk satu periode ya, yang di dalamnya mengandung biaya depresiasi dari mesin itu sendiri. Depresiasi itu sebesar apa? PD ya, karena biasanya depresiasi itu dinyatakan dalam persentase dari nilai tertentu ya. Misalnya Anda beli mobil 100 juta, umur pakainya 10 tahun, setelah 10 tahun diasumsikan nilainya sama dengan 0 ya, berarti depresiasinya per tahun adalah 10% dari harga awalnya gitu ya. 10 kali berapa tadi, 10% kali 100 juta misalnya ya, jadi setiap tahun menyusut sebesar 10 juta. Nah, kemudian P dikali R-nya ini merepresentasikan opportunity cost ya. Jadi itulah biaya imbangan yang
terkait pilihan investasi dalam bentuk mesin tersebut, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagian berikutnya ini menyangkut teori dari investasi, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang investment, ya ini sifatnya adalah jangka panjang gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan juga nih. Jadi jika suatu perusahaan membutuhkan kapital lebih banyak, ya, jasa, karena kapital itu sifatnya jasa, ya, jasa yang diberikan membutuhkan jasa kapital lebih banyak, maka pilihannya dua tadi, ya, beli mesin baru. Nah, kalau beli mesin baru ini yang kita sebut dengan investment, atau sewa saja mesin, ini berarti kita masuk ke dalam yang disebut dengan rental market gitu ya, pasar sewa menyewa. Nah, kemudian ketika suatu perusahaan memilih untuk membeli suatu mesin, ya, maka pembelian mesin tersebut itu akan menghasilkan aliran penerimaan bersih, ya, pada periode-periode yang akan datang, ya. Ini yang di sini dituliskan it is buying a stream of net revenue in future period gitu ya. Jadi pembelian mesin itu akan memberikan aliran penerimaan bersih pada periode yang akan datang. Nah, jadi dimensi waktunya tuh tidak tunggal, ya. Ya kalau mesin itu 20 tahun gitu, ya berarti ya selama 20 tahun, mulai dari tahun ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-20. Nah, ketika dimensi waktunya sudah panjang seperti itu, seperti tadi saya sampaikan, ya, uang kita 10 juta hari ini beda dengan uang kita 10 juta 20 tahun yang akan datang. Nah, sehingga untuk menghitungnya, ya, untuk menghitung aliran penerimaan itu pada nilai saat ininya, ya, supaya nilainya pada nilai saat ini, maka dikatakan di sini apa? Ya, kita harus menghitungnya dalam present discounted value dari aliran penerimaan tersebut. Ya, jadi ya kalau misalnya selama 20 tahun itu penerimaannya rata selalu 10 juta per tahun, maka nilai-nilai penerimaan 10 juta pada tahun-tahun yang akan datang itu harus didiskonto. Ya, inilah makanya dikatakan present discounted value. Nilai diskonto saat ini, ya. Jadi harus didiskon. Nah, itu tadi diskon yang saya bilang 1/1 plus R, itu yang disebut dengan, kalau Anda belajar evaluasi project, itu nanti yang disebut dengan discounting factor, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Atau nanti aja lah ya pertanyaannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya mempertimbangkan bahwa pembelian suatu mesin itu masa pakainya itu selama N tahun ke depan, ya maka nanti si pemilik itu harus menghitungnya dengan menggunakan present discounted value, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini konsep dari present discounted value tadi, ya. Nah, jadi PDV di sini disingkatnya, bukan PDP. Kalau PDP pasien dalam pengawasan nanti, ya. Di sini present discounted value itu sebetulnya, ya, jadi present discounted value dari net revenue flow, dari aliran penerimaan bersih dari mesin yang dibeli tadi, itu bisa dituliskan seperti itu tuh. Ya, jadi PDP itu sama dengan R1/1 plus R. Ya, pada tahun kedua, ya, discountingnya yaitu menjadi dibagi dengan 1 plus R kuadrat, ya. Jadi makanya discounting factor itu tadi saya katakan 1/1 plus R pangkat T. T-nya itu apa? T-nya itu menunjukkan periode waktu. Ya, pada tahun kedua 1 plus R pangkat 2. Pada tahun ke N maka diskontonya adalah 1/1 plus R pangkat N, ya. Jadi seperti itu. Jadi nilai-nilai yang akan datang kita tarik semua menjadi nilai saat ini, ya.
Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa, nah kalau nilai PDP, ya, price discounted value dari pembelian mesin tersebut lebih besar dari harga mesin, maka perusahaan seharusnya membeli mesin tersebut gitu ya. Jadi keputusan apakah perlu membeli atau tidak, nah ini bisa didasarkan kepada perbandingan antara present discounted value yang dihasilkan dari mesin tersebut dengan harga dari mesin ya. Jadi present discounted value ini kan menunjukkan penerimaan yang diperoleh dari ketika kita memiliki mesin tersebut. Nah, kemudian dalam pasar yang kompetitif ya. Nah, jadi kalau pasarnya kompetitif, maka sebetulnya equilibriumnya itu nanti tercapai pada saat titik di mana harga dari mesin tersebut sama dengan present discounted value ya. Anda tentu masih ingat kalau kita bicara kompetitif maka sifatnya adalah apa? Normal profit kan gitu ya. Sehingga ke equilibriumnya mensyaratkan bahwa harga mesin sama dengan present discounted value-nya ya. Seperti di slide itu tuh di baris yang paling bawah ya. Oke, lanjut. Oke, ini sedikit lagi nih ya. Nah, jadi ini untuk simple case-nya ya, present discounted value untuk simple case. Nah, misalnya kita anggap bahwa mesin ini sifatnya infinitely long life. Artinya apa? Mesinnya nggak ada rusaknya, nggak ada usangnya gitu ya. Jadi panjang waktu hidupnya, masa pakainya ya. Dan kemudian kita juga mengasumsikan bahwa MRP-nya ya, marginal revenue product dari mesin tersebut ya, itu juga sama setiap tahunnya ya. MRP-nya atau di sini dinotasikan dengan R besar I kecil itu kita asumsikan sama. Nah, jadi kalau asumsinya begitu, nah maka nanti dalam pasar yang kompetitif tersebut, maka RI itu akan sama dengan P ya. RI sama dengan P ya. Jadi marginal revenue product dari mesin tersebut sama dengan nilai sewanya ya, seperti itu. Nah, lebih lanjut juga bisa Anda ikuti itu ya. Present discounted value-nya ya bisa dituliskan seperti itu tuh. Jadi VDP karena sama di setiap tahunnya maka V per 1 plus R ditambah V per 1 plus R kuadrat dan seterusnya sampai V plus 1 plus R pangkat N ya. Nah, bisa dituliskan, kita sederhanakan menjadi V dikali, nah, V-nya dikeluarkan kali diskonto untuk masing-masing periodenya kan seperti itu. Nah, kemudian bisa lagi lebih disederhanakan menjadi PDV sama dengan V dikali 1 plus R dibagi R min 1. Dan akhirnya nanti bisa kita tuliskan bahwa PDV sama dengan V dikali 1 per R. Ya. Nah, karena keseimbangan dalam pasar kompetitif tadi bahwa P sama dengan present discounted value atau P sama dengan PDV, jadi bisa kita tuliskan bahwa P sama dengan V dikali 1 per R ya. Atau bisa juga berarti kita tuliskan menjadi bahwa R sama dengan V per P. Jadi Anda bisa lihat di sini nih. Jadi sebetulnya rate of return atau R itu sama dengan rasio dari nilai sewa kapital dengan harga mesinnya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, atau sebaliknya ya, ini persamaan ini nanti bisa dibolak-balik lah. Ya, bisa dibuat misalnya bahwa harga mesin sama dengan V per R dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini simple case-nya ya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini general case-nya.
ya. Nah, kalau kita anggap bahwa rental rate ya, tingkat sewa untuk suatu mesin baru pada periode waktu S itu ditunjukkan oleh VS ya, dan depresiasi dari mesin tersebut itu sebesar D ya, tingkat depresiasinya ya. Kemudian rental rate bersih ya, net rental rate dari mesin itu ya akan terus menurun sepanjang waktu ya. Jadi pada tahun ke S, net rental rate dari mesin lama yang dibeli dalam tahun sebelumnya, suatu periode tahun sebelumnya atau T, nah itu dinotasikan seperti itu tuh ya. Jadi PS E pangkat min D dikali S min T ya. Ini menunjukkan apa nih, net rental rate ya dari mesin lama ya, mesin yang tua yang dibeli pada periode tahun sebelumnya. Jika perusahaan mempertimbangkan untuk membeli mesin yang baru pada periode tahun T ya, maka dia harus mendiskon semua net rentalnya ya kepada tahun awalnya ya, kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, sehingga present value dari net rental pada tahun S ya discounted ya, didiskon kepada untuk tahun T. Nah, menjadi seperti itu tuh persamaannya. Jelas nggak nih yang ini nih? Jadi ini ingin menjelaskan sebetulnya bahwa nilai rental ya, nilai sewa dari mesin baru kalau yang dibeli pada periode KS itu sebesar PS dengan depresiasinya sebesar D gitu ya, seperti itu. Dan nilai bersih dari sewa, nilai pengembalian bersih ya dari mesin tersebut sepanjang waktu akan terus menurun ya, mesin baru itu akan terus menurun. Nah, sementara kalau dalam periode KS ya, nilai pengembalian, nilai sewa bersih dari mesin yang dibeli, mesin lama yang dibeli pada suatu periode tahun sebelumnya T itu dinotasikan seperti itu. Nah, sehingga nanti diperoleh persamaan yang bawah itu ya. Jadi intinya bahwa semua perhitungan itu harus pada titik waktu yang sama. Intinya sih sebetulnya itu ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini nanti ujungnya nih ke integral nih, pakai integral ya. Nah, jadi dari persamaan-persamaan tadi ya, the present discounted value dari suatu mesin yang dibeli pada periode T ya, itu tidak lain adalah penjumlahannya tuh. Ini lanjutan dari persamaan yang tadi ya. Ya, jadi penjumlahan. Jadi integral itu kan menunjukkan penjumlahan. Coba kembali ke slide sebelumnya deh. Nah, di sini yang persamaan paling bawah tuh Anda lihat tuh. E pangkat min R ya. S min T itu kan perbedaan periode ke S dikurangi periode ke T ya. Kemudian VS itu kan tadi itu yang paling atas tuh menunjukkan rental rate dari mesin baru, kemudian dikali dengan E pangkat min D S min T ya, min D kali S min T. Ini karena ada perbedaan periode nih, ada periode S, ada periode T, itu makanya pangkatnya di situ ada S, ada T. Kalau D itu menunjukkan apa? D itu menunjukkan depresiasinya, tingkat depresiasinya yang sebelah kiri kursornya tuh. Nah, itu D itu menunjukkan depresiasi.
Nah, kemudian kalau yang paling kirinya tuh E pangkat min R, R itu tadi menunjukkan apa? Tingkat pengembaliannya. Kiri. Nah, itu dulu. Nah, dari situ tuh. Ya. Jadi karena ada perbedaan waktu, periode S, periode T, nah maka di situ dinotasikan dengan E pangkat min R, S min T, gitu kan. Ya, S min T. Kemudian dikali PS, PS E pangkat min D dikali S min T. Ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya sama dengan, nah baru yang sebelah kanannya tuh. Ya, sama dengan E pangkat R plus D. R itu tadi apa? Rate of return-nya, ya. Ditambah dengan depresiasinya dikali T. Kalau ini dikali T ya, periode T-nya. Kemudian PS E pangkat min R plus D dikali S. Jadi kalau yang sebelah kanan ini dikumpulin nih yang periode T ya periode T, yang periode S ya periode S gitu ya. Seperti itu. Kalau yang sebelah kiri S min T, S min T gitu. Nah, dari sini terus ke slide. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa present discounted value dari mesin yang dibeli pada tahun T dengan demikian merupakan penjumlahan dari nilai-nilai present value-nya ya. Nah, jadi intinya itu bahwa nilai discounted present ya atau nilai diskonto saat ini itu tidak lain adalah penjumlahan dari nilai-nilai periode periode ya, penjumlahan dari nilai-nilai yang didiskonto tersebut gitu ya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk integral ya seperti ini nih. Nah, kemudian nanti dalam keseimbangannya ya, tadi kan PDP itu tidak lain kalau dalam pasar kompetitif PDP itu sama dengan P gitu kan. Sehingga makanya di persamaan yang kedua ini PDV-nya diganti dengan PT ya, seperti itu. Nah, kemudian bisa ditulis ulang menjadi seperti persamaan yang paling bawah gitu ya. Oke. Nah, jadi kelihatannya materinya itu ya, materi hari ini seperti itu. Slide selanjutnya ini contoh ya. Oh, belum ya. Nah, ini nanti kalau didiferensiasikan terhadap T ya. Kita lihat langsung ujungnya lah ya. Nah, jadi di sini belum maksudnya ujung di slide ini ya. Nah, jadi di sini dpt per dt itu sama dengan R plus D dikali PT min VT ya. Nah, atau ini bermakna bahwa VT itu sendiri sama dengan ya R plus D dikali PT min DPT per DT. Nah, jadi DPT per DT ini sebetulnya merepresentasikan capital gain, ya, capital gain yang diperoleh si pemilik mesin tersebut, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi ujungnya tuh ke sini, ya. Oke. Nah, slide selanjutnya ini contoh aja ya. Contoh nanti Anda pelajari lebih detail. Kemudian ya ini nanti Anda baca aja ya, Anda pelajari lebih detail. Kemudian bagian berikutnya nih tugas Anda kan, slide berikutnya. Nah, ini tugas Anda ya. Oke, nah jadi itu ya materi kuliah kita hari ini. Oh, ya pas lah sekitar 1 jam sesuai target saya. Oke, sampai sini. Sebelum Google Meet-nya kita off-kan, Anda bisa mengerjakan penugasannya. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada ya? Udah ngerti semua? Atau udah bingung semua? Atau udah lapar semua? Gimana? Sudah cukup ya kuliahnya ya?
Halo, kok nggak ada yang jawab? Halo, Insya Allah Pak, Pak. cukup Pak. cukup ya? Oke, Insya jadi Allah. silakan Ya, nanti Pak. Anda pelajari lebih lanjut, kemudian tugasnya seperti biasa Anda kerjakan ya. Oke, nah jadi untuk minggu depan tolong diingatkan saya ya nanti ya. Jadi kuliah kita mulai jam 11, langsung 2 sesi gitu. Karena materinya hanya tinggal satu materi sebetulnya. Pertemuan 14 itu biasanya kita isi dengan review saja lah gitu ya. Iya, Jelas ya? Insya Allah. Oke, tolong PJ-nya siapa sih? Husna ya kalau nggak salah ya. Hasna Pak. Hasna ya. Tolong saya diingatkan ya. Jadi minggu depan kita mulai jam 11 gitu ya. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Siap. Tetap selalu di rumah ya. Selamat belajar, semangat belajar dan semoga sehat selalu ya semua. Amin. Bapak juga ya Pak. Amin. Ya, Makasih, tentunya Pak. ya. Oke, baik untuk sesi presentasinya sudah selesai. Selanjutnya nanti silakan Anda mengerjakan penugasannya. Oke, Siap. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.